Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, berarti Tuhan masih cinta sayang berkenan sama kita. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Sebabnya Dia satu-satunya pengharapan kita. Tidak ada juru selamat, hanya Dia Yesus. Dia adalah Tuhan. Saya Pastor Yakob Angkat Rahmat akan menyanyikan pujian He is Lord, Dialah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan malam hari ini kita membaca berurutan, selalu berurutan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Roma pasal 11 ayat 11 sampai ayat pasal 11 ayat 25 sampai 36. Supaya kita dapat menyelesaikan semua pembacaan firman Tuhan. Kita mau setia cinta Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit, menang dari maut, sebab Dialah Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut, sebab Dialah Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan, amin, haleluya. He is Lord, amen, hallelujah. He is Lord, amen, hallelujah. He is risen from the dead because He is Lord, amen, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is Lord, amen, haleluya. Dialah Tuhan. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku Bapa. Malam hari ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku. Roh Kudus ajar hamba-Mu. Roh Kudus ingatkan hamba-Mu. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari adalah malam yang berbahagia, karena kami bersekutu dengan Tuhan. Langkah-langkah hidupku, langkah yang pasti berjalan bersama Yesus. Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti Bapak Ibu, kalau Yesus datang, Dia akan datang sebagai Raja segala raja. Dan kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, semua mata akan lihat Dia. Semua perhatikan. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Semua mata, termasuk kita nanti akan melihat. Tapi ada perbedaan, saudara. Di sini dikatakan orang yang menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi. Semua bangsa di bumi artinya orang yang memikirkan perkara-perkara bumi akan meratap, menangis karena dia pikirannya hanya bumi, 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 bukan Tuhan. Perkara di bawah, sedang kita memikirkan perkara di atas. Dan kita berbahagia. Janji firman Tuhan kita minta supaya kita diangkat sama Tuhan. Rapture, masuk di dalam kerajaan kekal buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita akan lanjutkan Roma 11 ayat 25 sampai 36 supaya Roma 11 selesai, sehingga besok malam kita lanjutkan pasal 12. Terus kita lakukan dengan setia firman-firman yang ada dalam hati kita, makin mempertebal iman kita. Iman bertumbuh karena firman Tuhan. Demikian firman Tuhan penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang telah masuk. Rasul Paulus katakan kepada orang Yahudi yang ada di Roma, termasuk non-Yahudi, tapi dia Kristen, sudah percaya Tuhan, bahwa Israel ya ribuan tahun yang lalu mereka tegar tengkuk, keras kepala. Tapi kemurahan Tuhan, kita semua dipanggil sama Tuhan. Oleh itu kita jangan seperti mereka tegar tengkuk, keras kepala. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakob. Kefasikan dari Yakob artinya keturunan dari Yakob itu Israel, banyak yang fasik, saudara. Ya, yang tegar tengkuk itu yang sudah saya katakan. Berapa juta mati di padang gurun, saudara, karena mereka bersungut-sungut selalu komplain sama Tuhan. Dari Sion akan datang penebus. Siapa? Yesus Kristus sebagai juru selamat penebus kita. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah setul Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan itu. Amin. Tuhan begitu baik. Kasih karunia Tuhan kekal sempurna. Atas kemurahan Tuhan kita diselamatkan, atas kasih karunia Tuhan. Tapi kita mau jaga keselamatan kasih karunia. Kita tidak boleh lalai dalam hidup ini. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Ya, selalu saya katakan, ya, ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Saya bersama Bapak Ibu tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh, yang membuang kasih karunia Tuhan sia-sia. Seperti siapa? Esau, ya, yang sudah saya bacakan. Dia anggap remeh hak kesulungan. Sama hak kesulungan, sama dengan kasih karunia.
Kita jangan anggap remeh, saudara. Ya, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Ya, jangan sesat dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Tuhan tidak memperkenankan dirinya dipermainkan. Tuhan punya kedaulatan, punya hak otoritas penuh. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita. Kita yang tahu diri, iya, kita yang harus tahu diri. Kita menghargai, kita meresponi kasih karunia Tuhan dengan hidup yang sungguh-sungguh. Jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, tapi kita dengan sikap yang rendah hati. Kita mau cinta Tuhan, kita lakukan menjadi anak yang taat. Ya, sebab ayat 30, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Amin. Oleh ketidaktaatan bangsa Israel. Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semua. Tapi kita tidak boleh mempermainkan. Kita jangan berbuat seenaknya, mau bertindak seperti mereka tidak taat. Resiko, saudara. Orang percaya dan tapi tidak taat. Orang Kristen banyak ngaku Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Enggak selamat, Bapak Ibu. Ya, baca dalam Yohanes pasal 3:36. Keselamatan itu bagi orang percaya dan taat. Ya. Kalau tidak taat akan terima murka Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya beroleh hidup yang betul. Tetapi, ada tetapinya. Barang siapa tidak taat kepada anak, anak itu adalah firman Tuhan, adalah Yesus. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi percaya saja tidak cukup kalau hidupnya tidak taat. Contoh Yudas Iskariot. Saya mohon maaf selalu kasih contoh Yudas Iskariot, karena ini di dalam Alkitab. Yang sudah pas away, sudah lewat. Kalau saya sebut nama-nama sekarang siapa, saya di dalam menghakimi. Tapi kalau Yudas Iskariot sudah jelas di dalam firman Tuhan. Dan Yesus sendiri bicara, celaka orang itu. Alangkah baiknya tidak dilahirkan kalau kita baca dalam Injil Markus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh anggap sembarangan kasih karunia Tuhan. Kita menghormati dan kita meresponi. Malah kita bersyukur. Ya, tetapi kita harus taat kepada firman Tuhan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Ya, karena kita dulu orang-orang tidak taat, bandel, yang tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi melalui kasih karunia Tuhan kita sudah diselamatkan. Mari kita mau menjadi anak yang taat, hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan. Amin. Kata Yesaya 55:8-9, jalanku bukan jalanmu. Coba saya mau baca. Yesaya 55. Ya, kita atas kemurahan Tuhan loh Bapak Ibu. Seperti saya tidak berpikir saya menjadi anak seorang pendeta. Saya tidak pernah berpikir 100 tahun yang lalu. Termasuk Bapak Ibu pernah berpikir 100 tahun yang lalu. Ya, kita dilahirkan menjadi anak Tuhan. Tidak pernah, saudara. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Amin. Mari kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan jelas pasti sempurna. Nggak ada rancangan Tuhan itu jahat. Yang bikin kejahatan itu iblis. Termasuk orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi rancangan bagi Tuhan, jalan Tuhan tak seselami, adalah kasih karunia yang luar biasa. 34. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Bagaimana saudara ada orang yang bisa mengetahui rancangan Tuhan? Kita diciptakan oleh Tuhan kok. Ya, kita baru saja diciptakan sama Tuhan. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, oleh itu mari kita belajar, jangan pernah berbantah-bantah melawan Tuhan. Tapi belajar kita mau taat. Jangan jadi orang Kristen suka bersukut-sukut. Belajar bersyukur, berharap dan rendah hati. Pegang saudara. Ya, 5 karakter ini harus kita miliki, selalu saya ulang-ulang. Yang pertama, dasarnya cinta kasih. Cinta kasih vertikal dan horizontal. Kedua, sifat taat. Harus Bapak Ibu punya sifat taat. Jangan menjadi orang yang tidak taat, bandel. Ketiga, harus rendah hati, jangan sombong. Belajar rendah hati. Keempat, jadilah jemaat hamba Tuhan, anak Tuhan yang setia. Dan yang kelima adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Karakter Tuhan. Allah itu kasih. Dan Tuhan punya sifat taat. Dan Tuhan Yesus punya sifat setia. Dan yang keempat, Yesus punya sifat setia.
taat, rendah hati. Saya katakan ketiga rendah hati. Yesus rendah hati. Keempat, Yesus punya sifat setia. Dan sifat Yesus kudus. Tuhan itu kudus, Allah itu kudus. Tanpa kudusan tidak bisa tumbuh dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 36 yang terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama. Amin. Kita diciptakan sama Tuhan. Dan kalau kita diciptakan dari Tuhan, mari hidupku untuk Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Saya mau baca, saudara. 2 Korintus 5 ayat 15. Bahwa Tuhan sudah rela lahir untuk kita, mati dan bangkit untuk kita. Maka kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Seperti Bapak Ibu bersama saya, mari sentralnya Tuhan Yesus. Apapun kehidupan kita, semua tujukan kepada Tuhan. Seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi malam itu, kalau bukan karena kasih Tuhan, nggak bisa. Semua karena Tuhan. Rasul Paulus, semua kuanggap sampah oleh karena Kristus. Sentralnya Tuhan Yesus. Filipi pasal 1:21, hidupku Kristus, mati keuntunganku, jadi semuanya karena Kristus. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadilah Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada malam hari, mari tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Karena nanti suatu hari kelak, Yesus akan datang sebagai Raja di segala raja. Dan kita adalah orang yang dipanggil pilih. Dan yang setia, kita menjadi orang yang menang. Wahyu 17 ayat 14. Kita masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit, menang atas maut, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berpegang pada firman Allah, berjaga dan berdoa. Kita mau makin dalam dengan Yesus, kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.